Selamat siang. Kita berjumpa lagi dalam episode terakhir perkuliahan kita Diplomasi Kebudayaan dan Pariwisata. Kita review ya. Jadi kemarin kita sudah punya banyak materi, termasuk nanti penugasan akan kita bahas ya. Tetapi kita akan mereview lagi kembali kenapa kita bicara kebudayaan dan pariwisata di dalam hubungan internasional. Diplomasi kebudayaan sudah kita bahas secara khusus, apalagi ketika itu juga bagian dari materi diplomasi yang sudah Anda pelajari semester sebelum hari ini ya. Tetapi ketika bicara pariwisata, ini kemudian kita akan melihat kembali bahwa ternyata pariwisata bukan sesuatu yang lepas dari konten ilmu hubungan internasional. Yang pertama, kita bisa melihat dari aktor yang berperan di dalam pariwisata, apalagi ketika pariwisata tumbuh tidak hanya sekedar pariwisata lokal nasional, tapi menjadi pariwisata global ya. Aktor yang terlibat di situ bukan lagi sekedar aktor-aktor lokal atau nasional. Bahkan yang lalu kita sudah pelajari bagaimana potensi pariwisata kolaborasi antar berbagai aktor internasional. Kaji bersama tentang aktor diplomasi kebudayaan. Ketika kita bicara aktor, bisa kita golongkan dua bentuknya. Aktor diplomasi kebudayaan adalah bisa individu, bisa lembaga. Dan kita gabungkan dalam dua kelompok besar, yaitu government atau state actors dan non-state actors. Dan juga kita ingat pengembangan pariwisata yang lalu adalah kita kembangkan berbasis SDGs. Hari ini kita akan lihat bahwa pariwisata dapat dikembangkan untuk berkontribusi pada tujuan SDGs yang ke-13, 14, dan 15. Sudah kita lihat dari yang lalu bahwa yang ke-13 itu adalah penanganan perubahan iklim, yang ke-14 adalah ekosistem kelautan, dan yang ke-15 ekosistem daratan. Yang akan kita lihat adalah sekarang apa isu-isu yang bisa dipakai pengembangan pariwisata untuk menyesuaikan tujuan SDGs yang 13, 14. SDGs bukan satu strategi pembangunan atau tujuan pembangunan nasional semata, tetapi itu adalah akan dikolaborasikan oleh berbagai aktor internasional ya. Nah, kemudian selain bicara tentang aktornya, ketika kita bicara pariwisata dan hubungan internasional, kita bisa lihat isunya. Isunya bukan sekedar isu lokal, tetapi isu-isu global. Bagaimana konservasi budaya, konservasi lingkungan, bagaimana demokratisasi masyarakat bisa dikembangkan lewat pariwisata internasional. Begitu banyak pertukaran nilai yang muncul dari aktivitas pariwisata global ini menjadi sesuatu yang menarik dan mampu mendinamisasikan hubungan internasional. Dan kemudian masalah kebijakan. Kebijakan pariwisata tidak bicara tentang kebijakan yang menyangkut publik nasional atau publik lokal, tetapi lebih jauh dari itu. Bagaimana misalnya kebijakan keamanan satu wilayah, kebijakan transportasi, misalnya munculnya travel warning untuk tidak berkunjung ke satu negara. Betapa kebijakan seperti itu, kebijakan lokal, nasional suatu negara, tetapi berdampak panjang kepada potensi atau pengembangan pariwisata di seluruh dunia. Bagaimana kebijakan visa satu negara berdampak terhadap bukan hanya publik negara tersebut, tapi ternyata berdampak kepada publik yang lebih luas ya. Sehingga kita bisa katakan bahwa
pariwisata ini, karena kita tahu pariwisata itu adalah satu perjalanan yang dilakukan sementara waktu, berkunjung bukan untuk berusaha atau mencari nafkah, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan. Nah, ketika perjalanan pariwisata ini melintasi batas nasional, disitulah hubungan internasional itu hadir, menjadi melihat pariwisata sebagai sebuah arena di mana kebijakan berbagai negara, kepentingan berbagai negara bertemu di dalam aktivitas pariwisata internasional atau pariwisata global, ya. Jadi itulah kita lihat ketika kita bicara pariwisata sekarang, tidak hanya bicara tentang pariwisata lokal atau lokal tourism, tapi juga nasional tourism, regional tourism, bahkan global tourism. Nah, terkait dengan itu, marilah kita sebagai orang HI selalu mengingat bahwa BTO itu menyatakan bahwa motivasi wisatawan berkunjung ke satu negara, ya, itu adalah yang pertama pleasure, ya. Yang kedua, jadi pleasure adalah untuk mencari kesenangan melalui liburan, menikmati budaya, menikmati sport, menikmati aktivitas wisata lingkungan dan sebagainya. Yang kedua itu adalah pariwisata adalah aktivitas profesional, di mana di situ ada aktivitas meeting, bisnis dan sebagainya, dan kemudian motivasi yang lain, misalnya ada untuk kesehatan, untuk kepentingan ibadah, keagamaan dan sebagainya. Ini semua apa yang dikatakan WHO ini, motivasi ini mendorong berkembangnya pariwisata lokal, nasional, regional, bahkan internasional. Sehingga untuk mahasiswa HI, sekali lagi marilah kita lihat diplomasi kebudayaan dan pariwisata ini adalah sesuatu diplomasi yang membawa konten sekaligus bertujuan untuk mengembangkan, mengkonservasi kebudayaan dan pariwisata. Dan untuk tugas Anda, untuk UAS, sekali lagi Anda bertugas secara berkelompok, 2 atau 3 orang, membuat satu video pendek tentang pengembangan pariwisata lokal yang Anda lihat punya potensi untuk dikembangkan. Pariwisata lokal yang bisa Anda lihat tidak sekedar pariwisata misalnya ya makanan lokal, tetapi mungkin cara makan. Jadi pengembangan budaya pariwisata bisa misalnya cara makan, upacara-upacara, atau bagaimana cara, mungkin ada sesuatu yang khas di dalam cara bertani, atau cara misalnya Anda lihat di kampung Anda, oh di kampung saya itu punya kekhasan di dalam membuat atau mengolah pakan ternak berbasis bahan yang ada di kampung Anda, misalnya pengelolaan misalnya limbah jerami atau sebagainya. Silakan, artinya belajarlah kreatif melihat potensi lokal yang ada di sekitar kita untuk kita bawa menjadi materi diplomasi dan pariwisata global. Jadi barang lokal, produksi lokal, tetapi akan menjangkau publik global. Ya, itu tugas Anda untuk UAS. Demikianlah pertemuan kita untuk mata kuliah diplomasi kebudayaan dan pariwisata. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi jangan pernah sia-siakan waktu kita bersama di dalam diplomasi kebudayaan dan pariwisata. Sukses selalu. Saya Kristi Damayanti undur diri, dan sampai jumpa di episode yang berikutnya. Mungkin mata kuliah yang lain, mungkin topik yang lain, tapi kita tetap bersama. Bye.